Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. وجميع خادمين الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام إلى قدر جميع الكتبنا وجدنا ومشايخنا وأساتذتنا وسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ما في المسلمين والكتاب A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 1 bulan 10 2024, pengajian kita di Mushola Al-Barokah RT 3 RT 1 RW 3 Kelurahan Madrid, Kecamatan Sandigrat. Materinya adalah kunci kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasu wal maqalatus salasu salah satu wal arbauna utawi makalah kang nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasatu wal arbauna utawi makalah yang nomor 43. An-Bakril Hukamani, saking setengahé wong sing ahli hikmah. Ahli hikmah itu tiang makrifat plus tiang itu
marifat billah. Jadi di samping dia itu ahli terhadap syariat-syariat Islam, juga dia termasuk orang-orang yang mata batinnya itu percaya. Manita soma bi'aklihi dhalla. Barang siapa utawi sapane wong kita soma itu berpegang teguh kegandolan sokoman bi'aklihi kelawan akaliman dhalla, maka akan tersesat, mongko bakal kesasar. Aiman tamada ala aklihi fi umurihi, tegese sapa wong ingkang kegandolan ala aklihi ngatasi akaliman fi umurihi ing dalem perkara iman. Walam yaktamit lan ora kegandolan sokoman alallahi ing atase Allah fi dalika ing dalem mengkono-mengkono perkara, lam yahtadi mongko ora oleh pituduh sokoman ilas sawabi maring piro-piro kebenaran. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa hanya berpegang teguh kepada akalnya, niscaya ia akan sesat jalan hidupnya. Itu poin yang pertama. Wa man istaghna bimalihi man istaghna wa man utawi sapa wong istaghna kan semoga sapa man bimalihi kelawan hartane man atau bondo dunyane man, kala mongko iki apa mal aimani tafa tegese sapa wong ingkang ngalah cukup bimalihi kelawan bondone man, lam yakfihi mongko ora cukup ing man dalika apa mengkono-mengkono mau. Poin yang kedua, barang siapa yang mengandalkan hartanya, berarti dia orang yang miskin. Sebab banyaknya harta yang dimiliki itu tidak akan merasa puas dengannya dan akan ditinggalkannya. Wa fil hadisi man istaghna billahi aghnahu. Lan ing dalam siji hadis man istaghna sapa wong kang amrih sapa man amrih semugi sapa man billahi kelawan Allah, aghnahu mongko nyukupi sapa Allah ing man. Di dalam sebuah hadis diterangkan, siapa yang menjadikan Allah itu sebagai tempat segala-galanya, maka dia akan mendapatkan namanya kaya akan hati atau kaya yang sesungguhnya. Poin yang ketiga, waman azza bi makhlukin
wa marutawi sapa wong azza kang mulya sapa man bi makhlukin jagat kelawan makhluk niatan pengen mulya di hadapan makhluk mindsetnya bahwasanya kalau dipuji orang itu adalah orang yang mulia. Tolak ukur mulia itu di hadapan makhluk. Barang siapa yang punya jiwa seperti itu, dalla mongko asor sopoman. Aywaman kanat utawi sapa wonge iku kuwatuhu apa kuwatiman di makhlukin kelawan makhluk solo mongko dadi sapa man dalilan iku imam. Poin yang ketiga adalah barang siapa yang menggantungkan kemuliaannya kepada makhluk, maka dia adalah orang-orang yang terhina. Sebab yang menjadikan kemuliaan yang sesungguhnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikannya, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berlindung pada akal termasuk sesuatu yang bisa menyesatkan. Contoh, kalau kita mengerjakan suatu amal, kelihatannya itu tidak enak, tapi sebenarnya itu enak. Kelihatannya tidak menarik, tapi sesungguhnya itu menarik dan sangat bermanfaat. Contoh, kita melaksanakan sholat, tapi dibalik kita memaksakan diri mengerjakan sholat 5 waktu. Di situ ada manfaat yang bisa kita peroleh. Bisa juga kita disebut orang yang telah mensyukuri tubuh yang kita rasakan setiap hari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ahli mensyukuri sholatnya, kemudian dia itu seterusnya. Rata-rata semua orang yang ahli sholat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jasmani ini, Allah memberikan kesehatan pada dirinya karena dia telah mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya berupa kesehatan. Apalagi kalau dibarengi dengan kekhusyukan ibadahnya jiwa, maka Allah akan menambahkan nilai-nilai pahala yang telah kita lakukan bersama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu lagi kita membantu anak yatim piatu. Secara akal kita kehilangan harta benda berat, tetapi di balik itu catatan amal yang telah kita keluarkan ketika membantu orang-orang fakir, miskin, anak yatim
dunia itulah sejatinya amal kita yang nanti wujud di akhirat nanti berupa pahala-pahala yang menjadi teman kita di alam kubur nanti dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua juga berat, membantu sosial, ikhlas ridho ingin mendapatkan ridho, ikhlas berbuat dalam segala sesuatunya demi mendapatkan ridho Allah. Intinya akhirat itu perlu yang namanya pengorbanan. Sedangkan akal maunya untung, kalau bisa tak usah kerja tapi itu. Mana ada yang namanya akhirat itu untung? Pasti dia harus berkorban. Pasti harus berkorban. Makanya kelihatannya tidak enak ketika kita memaksakan diri untuk terjun ke dalamnya, maka akan berimbas kebaikan. Apalagi dibarengi keikhlasan, sungguh itu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lama kan biasanya mengatakan mengapa yang enak-enak itu kok dilarang? Mengapa yang enak-enak kok dilarang? Itu yang dilarang. Jadi karena dengan perbuatan yang enak-enak itu ada bisikan-bisikan setan, ada gangguan-gangguan dari setan untuk menjerumuskan kita semuanya. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada akal saja, niscaya kita akan sesat jalan. Karena itu pertimbangan hati juga perlu, dan harus kita ganti mindset kita di dalam kehidupan ini, bahwasanya akhirat itu butuh pengorbanan. Semua kebaikan itu butuh pengorbanan dan tidak harus menguntungkan, karena kita ini ibarat seseorang yang bertamu di dunia ini, dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Di saat kita itu bertamu, tentu kita tidak akan lama di dunia ini. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang mati muda, dan seterusnya. Mereka semuanya sekarang telah kembali kepada Allah dan masih di alam barzakh. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, mereka semuanya masih di alam barzakh. Di saat seperti itulah kita butuh yang namanya itu ridho Allah, butuh keikhlasan tadi, butuh sangu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita katakan di dunia ini kalau kita tidak mencari bekal amal soleh yang kita lakukan di dunia. Karena itu akal harus kita gunakan perasaan, kita gunakan hati kita agar nilai-nilai perbuatan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Ad dan kaum Samud sungguh telah nyata bagi kamu dari tempat tinggal mereka setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang berpandangan tajam. Berpandangan tajam karena mereka sesungguhnya sangat mengerti tentang kebenaran. Orang yang berakal, cerdas, dan punya nalar yang kuat, pandangannya tajam, serta analisisnya kuat, itulah kaum Ad dan kaum Samud. Namun pada akhirnya daerah mereka, negeri mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak persoalan. Sejak awal manusia diberi akal, diberi nalar untuk berpikir, untuk berilmu, tapi ilmu yang menjadikannya dianggap pintar itu justru menjadikannya buta terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi akar permasalahan dalam berbagai permasalahan di dunia, bahkan agama, segala urusan banyak diketahui secara mendetail, sampai orang-orang pun merujuk kepada dirinya. Tapi bukan itu standar nilai esensial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawasan pengetahuan oleh orang lain menjadikan dirinya sebagai pakar, sebagai tempat mengadu permasalahan dunia, bahkan agama, segala urusan banyak diketahui secara mendetail. Bahkan orang-orang merujuk kepada dirinya, kecuali jika bertambahnya ilmu tersebut membuatnya kian bersujud kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari segala keangkuhan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin manusia itu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mudah diperdaya oleh bujukan setan. Sebab setan menjadikan indah setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia, hanya mengandalkan nalar dan berbasis kepada akal belaka. Maka orang-orang yang jauh dari agama biasanya gampang untuk bangga terhadap dirinya sendiri, takabur, meremehkan orang lain. Akibatnya ilmu yang dipunyai tidak meninggalkan jejak maslahat atau kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Kebenaran baginya adalah apa yang dipandang baik dan sesuai dengan yang dimauinya. Orang-orang di sekelilingnya malah merasa resah dan tak mau bergaul dengannya. Bahkan ia pun di saatnya nanti juga merasakan kegelisahan yang sama. Sebab apa yang dipunyainya selama ini ternyata hanya berpunyai
berujung kepada kebahagiaan yang sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memegang kedua pundakku serasa bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seseorang musafir. Seperti itulah seharusnya kita di dunia sebagai seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebaik-baik tempat peristirahatan, baik siang ataupun malam hari, dengan membulatkan tekad kita mengumpulkan bekal dan melakukan perjalanan melewati jalan berbatu selangkah demi selangkah sehingga sampai pada akhir sebuah perjalanan." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengandalkan hartanya berarti dia orang itu orang yang miskin. Dikarenakan harta itu akan dia tinggalkan dan dia akan terus merasa tidak puas walaupun sudah bertumpuk-tumpuk harta di rumahnya, tetap tidak akan puas karena sesungguhnya harta yang ia miliki adalah harta yang sudah dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita niati segala yang kita keluarkan di jalan Allah. Ya Allah, kalau kembalikan rezeki panjenengan dan panjenengan melalui di kota Masalahnya, terutama bagi bojo, terutama memiliki kemasyarakatan, memiliki sehingga apa yang kita keluarkan tidak sia-sia, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menggantungkan nilai kemuliaan di hadapan manusia, dia adalah orang yang terhina. Karena sebenarnya kemuliaan itu adalah manakala dia bisa mencapai sebuah derajat ketakwaan, yaitu taknya bisa tawadhu, qafnya bisa qanaah, wawunya bilahi, dan dianya adalah. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan pada pagi hari ini adalah satu, apa yang dimaksud bahagia yang hakiki dan majazi. Kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi yang bersifat semu, sedangkan kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan rohani yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Lalu bahagia menurut Al-Quran itu bagaimana? Yaitu mendapatkan rahmat dan ridho Allah sehingga dijauhkan dari azab pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci kebahagiaan menurut Islam adalah hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Ketika kita memiliki rasa syukur, ketenangan jiwa, keikhlasan dalam menjalani ujian hidup, maka akan merasakan kebahagiaan yang tidak terbatas.
tergoyahkan dan akan membantu kita menghadapi ujian hidup dengan lebih tenang dan mantap. Karena itu marilah kita mencari keridhaan Allah. Tidak ada yang dapat membuat kita lebih bahagia daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saat kita di rumah maupun dimanapun berada, dan bersyukur. Semakin kita bersyukur atas apa yang kita miliki, semakin banyak pula Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa